Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Mbak, akhir-akhir ini warung kok suwep itu, Mbak. Mas Ilham, ini apa yang disampaikan Abah? Subhanallah, alhamdulillah. Loh, kok ada alhamdulillahnya Mas Ilham? Iya, Kang Riyadi. Komentar terhadap kejadian yang di dalamnya ada keadilan Allah itu merupakan kesalahan karena memprasangkakan Allah, termasuk warung kopi sepi tadi. Nah, untuk mensucikannya, saya ucapkan Subhanallah. Sedangkan ketika sampean mengingatkan saya tadi, hati saya memuji sampean. Pujian terhadap sampean adalah sirik kofi, Kang Riyadi, atau sirik yang halus. Karena kan hanya Allah pemilik pujian. Untuk mensucikannya, saya ucapkan Alhamdulillah. Iya, saya paham Mas Ilham. Abah ngapunten, kan sulit. Orang tidak komentar ketika melihat satu kejadian. Ya memang dunia ini akan terasa hidup ketika banyak orang berkomentar, tapi akan terasa mati ketika tidak ada yang berkomentar. Makanya mati sajroning urip itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau gampang, banyak orang jadi walinya Allah. Kalau la ilaha illallah gimana, Abah? Kalau fadilahnya sampai cari sendiri. Yang terpenting itu sampai harus paham penempatannya bagaimana. Secara umum,
La ilaha illallah itu kalimat tauhid yang berarti tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Orang banyak berpandangan mentauhidkan Allah dengan memuji kalimatnya la ilaha illallah. Betul Abah, saya ya seperti itu. Nah, pasnya gimana, Abah? Kita mulai dari Quran surat Al-Baqarah 115. Walillahi masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhu. Dan kepunyaannya lah di timur dan di barat. Dimanapun kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Saya akan memberikan perumpamaan supaya kamu mudah memahami ayat ini. Mas Ilham, sampai tahu motornya Mas Yadi? Tahu, Abah. Kalau sampean di suatu tempat parkiran, terus tahu motornya Mas Riyadi, apa yang sampean pikirkan? Wajahnya Kang Riyadi, Abah. Kan motor kepunyaannya. Kita kembali kepada Allah. Kalau yang sampean lihat itu semua wajahnya Allah, yang ada itu tinggal siapa? Saya dan Allah, Bah. Betul. La ilaha illallah artinya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita pahami benar, itu menunjukkan adanya Tuhan selain Allah. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, lafadznya bukan la ilaha illallah, cukup Allah. Jadi siapa yang dimaksud Tuhan selain Allah itu? Saya, Abah. Berarti sampean paham, kita itu sering melakukan perbuatan seakan jadi Tuhan. Kok bisa Abah? Ya bisa, saya kasih contoh. Dek, dulu kamu sukses. Karena keserobohan kamu, maka kamu jatuh. Untung Mas sekarang buka cabang perusahaan pengiriman barang. Coba kamu yang jalankan. Tapi Mas mohon dengan sangat supaya kamu merubah sifat-sifat kamu. Ya Mas, ini semua titipan Allah yang harus dijaga. Saya berharap kamu juga punya pemikiran seperti Mas. Beres Mas, ini sudah jam kerja. Barang yang mau dikirim harus ada tanda tangan sampean. Apalagi ini hari pertama sampean kerja. Jangan terlambat. Dan ini gaji untuk karyawan. Harus diterima jam 3. Ya Mas, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Mas kok seperti bapak, senangani ceramah saja. Pak Satpam, sini. Gimana? Saya disuruh Pak Amor menjadi manajer di sini. Apa sampean tidak diberitahu? Maaf Pak, belum diberi kabar. Saya kira konsumen. Supaya sampean tahu, sekarang buatkan parkiran khusus untuk manajer. Di situ, ya, uangnya minta kantor. Hari ini harus jadi juga, ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amir ya? Ya, saya manajer baru di sini. Siapa Pak Amir tadi telah memberikan informasi kepada saya. Mohon maaf Pak, boleh minta tanda tangannya karena barang segera dikirim. Gimana sampean itu? Saya belum duduk dan minum kopi kok disuruh tanda tangan. Ya Pak. Mbak kirimannya banyak, gimana kalau Pak Satpam disuruh bantu ngirim barangnya? Ya Pak, biar saya beritahu. Ya terima kasih. Pak Satpam, Ya Pak.
Pak, karena kirimannya banyak, Saman disuruh bantu ngirim barang. Tapi Mbak tadi disuruh Pak Amir membuat tempat parkir. Dikerjakan nanti sore aja, Pak. Pelanggan harus diutamakan. Saman kan ingat kata Pak Amor. Mbak ini tangan, takut dipecat loh. Minta tanda tangannya, Pak. Terima kasih. Ya. Saya mau keluar, siapkan uang 200.000. Oh iya, Pak. Tapi nanti pengeluarannya dicatat di pos apa, Pak? Ya dicatat di biaya operasional perusahaan. Pak, lagi ngapain? Antar barang Pak. Saya kan suruh buat tempat parkir khusus saya, kok malah ngerjakan yang lain? Apa saya main mau saya pecat? Jangan Pak, anak istri saya butuh uang untuk makan. Makanya, kerjakan perintah saya. Taruh ke dalam itu paketannya. Balik Pak. Balik Pak. Iya, Pak. Tolong satpam kasih uang untuk buat parkir manajer. Iya, Pak. Ya sudah, saya keluar dulu. Iya, Pak. Mbak, kopi Mbak. Oke Mas, ditunggu ya. Monggo Mas, kopi nih. Suan Mbak. Ye. Pesen apa malih? Loh, Pak Sapam barangnya kok belum dikirim? Nanti orangnya bisa marah loh. Disuruh ngerjakan parkiran dulu sama Pak Amir. Mas Ditos, itu barangnya saya tungguin. Kenapa ya kok nggak dikirim-kirim? Karena Pak ada manajer baru, ada sedikit pembenahan. Iya, tapi pelanggan itu harus diutamakan. Saya kan pelanggan tetap sampean, tiap hari ke sini. Sekarang mana barangnya? Biar saya antar sekalian. Baik Pak, minta maaf saya ambilkan barangnya. Ini Pak barangnya. Besok lagi jangan telat loh ya. Bisa pindah ke paketan lain. Mohon maaf Pak.
Gimana Pak? Saya lihat manajer sekarang sok puasa, padahal pemiliknya bukan dia, tapi Pak Amor. Satu hari ini amburadul. Aduh. Iya Pak, perusahaan kita ini relatif baru. Bisa sia-sia pengorbanan kita ini. Pak Titus, sekarang ini sudah jam 3 sore. Biasanya Pak Amor sudah memberi uang untuk seluruh gaji karyawan. Apa dititipkan ke Pak Amir ya? Mungkin saja. Tapi sampai sekarang Pak Amir belum datang juga ya. Manajer kok seperti itu, orang tanggung jawab jelas. Sabar. Sejak tadi pagi sampai sore kok di warung aja. Apa sampai nggak kerja, Thomas? Nggih, Mbak. Saya bukan karyawan biasa. Saya ini pimpinan, Mbak. Manajer. Nanti saya pulangnya jam 4, Mbak. Nah, nanti ini, Mbak, ini adalah gajian hari ini, Mbak. Ini uangnya saya bawa, Mbak. Tapi ini saya ngetes karyawan, Mbak. Dia nanti biar sabar menunggu saya pulang, Mbak. Jadi nanti saya pulangnya jam 4. Biasanya gajiannya jam 3, Mbak. Begitu, Mbak. Oh alah, kalau kasihan karyawan sampean, Thomas. Mereka kan jadi khawatir. Biasanya sudah gajian, tapi jam segini belum terima, belum pegang uangnya. Saya kan manajer baru. Kalau tidak begini, karyawan saya kan seenaknya saja sama saya. Mas, kita ini sebagai manusia yang diuji oleh Allah, bukan kita yang menguji Allah. Itu kalau sampean paham, hati-hati loh ya. Jadi manusia harusnya menempatkan diri sebagai yang diuji Allah, karena apa yang dilakukan itu bukan untuk orang lain. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Tapi manusia itu seringkali menempatkan diri sebagai penguji seperti Tuhan. Sebagaimana Pak Amir yang menguji karyawan supaya tahu kedudukannya sebagai manajer, sampai untuk memberikan gaji harus ditunda. Saya kasih contoh lagi. Apa sih? Itu dulu, ayo. Pak Nono ada di dalam. Lagi apa Pak Nono? Sedang wiritan. Biasanya orang wiritan kalau diganggu tidak keluar dari duduknya, dia lulus Pak Budi. Tapi kalau dia keluar marah, dia tidak lulus. Loh, kok bisa begitu? Karena ridho Allah itu sebanding dengan kesulitannya. Oh, begitu ya. Loh, mau apa Pak Budi dengan HP sampean? Kita lagu dangdut. Pak Puji, nanti Pak Nono panas loh. Ya, nanti saya dinginkan. Pak Nono merasa terganggu, tapi dikuat-kuatkan. Mas Ruli, Pak Nono kuat wiritannya. Iya Pak Puji, luar biasa wiritannya Pak Nono, diganggu tidak lompat. Kalau begitu, volumenya agak tak keraskan.
sampai raukur sampai lupa yang tadi hitungan dapat berapa nih tadi. Pak Puji, Pak Nono masih kuat ceritanya. Bisa kita lihat tempat mana aku tanya Pak Nono dengan suara HP. Kalau volumenya dibuat penuh. Iya toh, setan dari mana atau sing ganggu iki? Pak Puji, Pak Nono keluar, kecilkan volumenya. Walah, setan sing ganggu kuwi di tangan kuwi ternyata Pak Puji karo Pak Sruli toh. Karepe sampeyan iki piye toh? Jangan marah dulu Pak Nono, katanya Mas Ruli, ridhonya Allah sebanding dengan kesulitannya. Makanya saya ganggu supaya ada kesulitan. Terus hajat sampean cepat terkabul. Harusnya terima kasih dong. Ya terima kasih, alhamdulillah segala puji milik Allah. Tapi gak usah GR Pak Puji. GR itu apa Pak Nono? Gede rumongso, merasa besar hati. Karena apa yang dilakukan Pak Puji, saya mendapatkan pahala. Terus kalau Pak Puji dapatkan apa? Ya dapat pahala juga. Kalau saya tidak memberi ujian sampean, apa sampean dapat pahala? Yang diuji itu manusia, sehingga mendapatkan pahala. Yang menguji itu adalah Tuhan. Berarti sampean menyamakan dengan Tuhan, itu syirik, dosa besar Pak Puji. Waduh, ini mau guyon Pak Nono. Terus piye Mas Ruli iki? Kok malih bayang ini? Sudah jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Berarti mengucapkan la ilaha illallah untuk membersihkan diri kita dari kesyirikan. Karena telah menjadi Tuhan selain Allah. Lah sampean Mas Riyadi, apa? Kalau adanya hanya saya dan Allah, seperti Abah jelaskan tadi, maka ucapan la ilaha illallah bisa dimaknai saya bukan Tuhan, yang Tuhan hanyalah Allah saja. Alhamdulillah. Kalau Allahu Akbar, Abah? Pertama, kalau kita melihat keagungannya Allah, kebesarannya Allah, kerajaannya Allah, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, ketika kita amaliyah, di mana kita merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, maka kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Abah, kalau yang pertama paham, yang kedua yang belum jelas. Ya sampai lihat penjelasan Abah tentang Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Maka sampean itu nanti tidak ada artinya di hadapan Allah. Gimana toh, Bang? Subhanallah, kesimpulannya kita tidak memiliki hak untuk berkomentar atas apapun. Alhamdulillah, kesimpulannya kita tidak memiliki hak untuk memuji siapapun, apapun, termasuk diri kita. La ilaha illallah, kesimpulannya kita tidak memiliki hak untuk menjadi Tuhan sebagaimana Allah memiliki asma, sifat, dan zat. Kalau kita bisa menghayati dan mengamalkan perkara ini, tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan anugerah hikmah. Bagaimana rasanya kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Semoga ilmu yang diberikan Allah pada kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.